Anda. Ya. Tapi dia mengaku paham dengan konsep rezeki sudah ada yang ngatur. Binatang saja, Bu, cicak. Ibu kenal cicak enggak? Kan ada tuh, kalau kita kecil itu di sekolah tuh kita dijanji nama ibu guru kita. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Nyamuknya yang datang. Cicak itu kalau dia notabene rezekinya kan lagi terbang, dia nggak bisa terbang. Iya. Kok rezekinya hampirin dia? Karena dia keluar sambil merayap di dinding. Iya. Artinya kita yang diberikan kesehatan ini, kita harus memahami konsep rezeki yang Allah berikan itu. Asal kita sudah memohon, asal kita sudah sujud, berdoa kepada Allah, nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki. Oh iya, rezekinya nggak banyak Ustadz, kurang Ustadz. Manusia selalu kurang dalam kehidupan. Nggak pernah merasa cukup. Nggak pernah merasa cukup. Dan selalu pengen lebih dari orang-orang yang dia lihat. Misalkan satu ibu dengan ibu yang lain, oh dia handphonenya baru, oh besok saya beli handphone baru. Oh dia punya gelang yang emasnya lebih berat dari geraman yang dia punya, pingsan dia. Kenapa saya nggak mampu beli emas yang lebih hebat dari dia? Itulah manusia, tidak ada puasnya. Makanya hari ini kita mengaji di TST Sabtu Ceria ini, moga-moga hati kita tidak mati. Amin. Hati kita selalu hidup sehingga ada sinyal, ada gejala untuk Allah dengarkan semua permohonan kita dan Allah kabulkan segala apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita inginkan memang nggak ada habisnya, Bu. Ya Allah, Korun itu udah kurang apa Allah ngasih dia dengan semua kelebihan yang dimiliki dari segi harta. Tapi apa puas? Tidak puas. Bani Israel, kalau dari surat-surat yang ibu baca di Quran itu, kurang baik apa Allah sama Bani Israel? Allah mengutamakan Bani Israel itu di atas semua kaum-kaum yang hidup pada zamannya. Tapi karena mereka kufur nikmat Allah, Allah habisi mereka, Allah musnahkan mereka. Tapi masih ada anak cucunya yang ketinggalan yang sekarang di Israel ini. Iya. Itu anak cucu yang ketinggalan. Apa yang bisa mereka lewatkan? Nggak ada. Ekonomi mereka hebat. Negara kecil yang tadinya nggak ada di peta ada jadinya. Bahkan mereka terus memerangi Palestina sampai berapa ribu, berapa juta darah Palestina tumpah karena mereka. Apa reaksi kita? Nggak ada. Coba saya dikirim ke sana, mana mau saya? Ya kan? Mana mau sana? Ya Allah, mati konyol kita ke sana. Iya, betul. Dompet Duafa berusaha untuk seperti itu. Saya menyampaikan ini karena ada Ustadz AP namanya. Ustadz AP itu Ahmad Pranggono ditugaskan Dompet Duafa tidak untuk dai di daerah-daerah penugasan, tapi untuk membantu korban-korban yang ada di Palestina dan di Syria. Dipesankan tiket berangkat, tapi tidak tahu kapan dipesankan tiket pulang. Ya Allah. Kalau saya satu paket, Bu, saya dipesankan tiket berangkat dan pulang. Udah tahu, jadi saya aman. Wah, nggak lama-lama lagi. Kalau Ustadz yang ditugaskan kemanusiaan itu, Bu, ya Allah, beliau tuh sudah titip wasiat aja sama orang di rumah. Bun, nih ayah dapat tugas dari Dompet Duafa ke Suriah. Berangkatnya tanggal 1 April. Pulang kapan ya? Belum tahu. Ya kalau pulangnya masih pulang, alhamdulillah. Tidak pulang ya berarti memang tugas ini mengantarkan dakwah untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Insya Allah jihad. Itu ada di Dompet Duafa ada yang seperti itu. Saya belum sanggup untuk seperti itu. Saya belum sanggup. Saya sanggupnya yang sebulan di sini aja deh. Belum sanggup saya. Anak masih kecil-kecil. Istri baru 1, jadi belum. Ustaz live, Ustaz. Maksudnya 1 dan untuk selamanya. Istri juga. Itu klarifikasi yang belum saya sebutkan. Ya kan? 1 dan untuk selamanya. Oh iya, belum selesai. Ya kan? Alhamdulillah. Insya Allah di Hongkong ini bukan dakwah untuk menambah istri, ya, tapi untuk menguatkan diri saya, menguji iman saya agar saya setia dengan satu istri. Insya Allah. Amin, Ustaz. Karena kalau dilihat saya ada ibu, anak ibu juga mungkin jauh dari umur ibu. Saya tahun 89 lahirnya. Jadi sekian masih 33 tahun. Ya Allah. Masih kecil ya. Ya kan? Masih kecil. Cuman memang saya lama di pondok pesantren, saya tiap hari mengajar di pondok pesantren, saya ngajar para santri,
saya juga nggak kali pertama menghadapi para ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu yang santri yang saya ajarkan juga, saya sering ketemunya dengan nada-nada protes. Ini kenapa Ustadz makanan anak saya kok tempe, kok enggak ayam, saya kan udah bayar, kalau enggak saya catering aja sendiri. Wah, udah protes dia. Mamat. Kan? Namanya juga orang Jakarta itu. Iya. Orang Jakarta kan tinggi. Semakin dia tinggi nadanya, semakin saya dengarkan aja. Saya dengerin aja, udah. Kalau sudah, gini ibu mau menjadikan anak ibu yang soleh, apa ndak soleh? Soleh dong Ustadz. Makanya saya masukin pesantren. Kalau soleh, berarti ibu harus tega. Iya. Anak ibu makan ini itu harus ngantri. Tapi tadi pagi anak saya telepon Ustadz, kalau kunci lebarannya hilang. Waduh, saya harus ini itu. Saya tadinya harus kerja di sana, saya pending urusan di sana. Saya kan rugi Ustadz. Harusnya ibu mengajarkan ke anak ibu mandiri. Makanya kalau kuncinya nggak mau hilang, bikin kunci serep. Taruh di mana atau titip ke gurunya. Ketika kuncinya yang satu hilang, dia bisa ngambil ke gurunya karena dititipkan. Iya. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Oh Ustaz paham sih, kan saya dulu santri. Ya Allah. Jadi kesempatan yang istimewa ini, semoga ibu istiqomah. Amin. Ibu istiqomah, terutama menjaga aurat, menjaga akidah, menjaga ibadah di tempat di mana kita golongan terkecil, Iya. minoritas sekali. Minoritas. Nah, sedikit sekali kita di sini. Tapi kalau sudah Sabtu Minggu emang banyak. Saya ketemu Minggu sama paling ramai. Minggu ya. Bu? Minggu paling ramai. Saya baru datang Sabtu jam 9, jam 10 saya nyampe di tempat kantor dompet duafa yang di Koswebe itu, Iya. ya kan, depan KJRI itu. Saya ngelihat Hongkong ini luar biasa itu. Tapi masih mending Ustadz gak musim panas katanya. Nah itu dia. Aman masih ya. Saya panas kalau musim ampun. panas kayaknya pakai kacamata hitam. Iya, harus Ustaz. Iya, Aduh, kalau musim panas. panas itu. Itu nggak hanya panas, mata kita panas juga. Yang musim dingin saja Bu. Saya pertama kali subuh ke Masjid Wancai, Masjid Amar namanya, Iya, di daerah Wancai. Diajak sama Ustadz Aris. Baru kita turun dari lantai 1, udah pemandangannya pencerahan. Dia turun dari taksi berdua, laki-laki dengan perempuan, pakaiannya minim sekali. Yang perempuan itu. Pakai baju Tarsan mah. Kata Ustadz Aris, Ustadz, ini musibah apa dapat berkah? Saya bilang, kayaknya musibah Ustadz. Aduh. Tapi kalau nutup mata kitanya yang enggak. Kalian jalan betul. Soalnya nolak rezeki juga nih soalnya. Tapi ya kadang habis jalan beberapa meter ketemu pasar babi. Yang tadinya saya nggak pernah ketemu babi yang dipotong-potong, ketemu beneran. Pecel-pecel. Oh, yang darahnya masih netes, yang masih dipotong-potong, yang masih palanya masih utuh tapi badannya udah nggak ada. Yang palanya digantung. Oh, ya kan, gimana ibu-ibu yang tiap hari mengolah jadi masakan, Pakai sarung tangan saya. luar biasa. Itu saya sampai hari ini kalau ngelewatin ngelewatin pasar menuju masjid itu setiap subuh Bu, itu paling enggak saya nahan napas 30 detik. Baunya ya. 30 detik saya nahan napas. Karena kalau pakai masker pun masih kehirup. Nasi. Saya nahan napas aja dah. Saya nahan napas sambil saya lari cepet. Pokoknya nahan napas, pakai sarung, pakai kopiah, Ustadz Aris, udah berdua kita ke masjid, tahan napas. Sebenarnya ada jalan yang lain setahu saya. Iya, pinggir Tapi emang Ustadz embong Aris tuh itu. pengen ngerjain saya. Ada Jalan raya jalan yang ada. saya yakin Iya, ada. jalan raya Ini kan jalan bloknya banyak. Iya. Kenapa beliau menghadapkan saya ke Pasar. situ? Kata beliau, ini jalan yang paling cepat Ustadz. Sekaligus menguji keimanan kita. Karena kalau kita nggak lewat ini, iman kita belum diuji. Challenge ya. Iya kan? Ya tantangan lah. Di challenge. Habis itu sampai hari tadi pagi tetap aja jalan di situ. Nggak nyari yang lain. Cuman ada keinginan, Ustaz, bagaimana besok kita cari tempat jalan yang lain? Oke. Tapi nggak juga. Lewat satu juga lagi. Tapi alhamdulillah di masjid itu kita ketemu dengan saudara-saudara kita. Ada Pak Muhaimin juga. Iya. Ya kan? Beliau kan udah lama sekali di sini. Lama banget. Lama banget. Dia bahasanya orang tua kita lah. Iya. Kalau ada apa-apa beliaulah yang banyak membantu, Iya. menghibur, mengademkan hati kita. Ya alhamdulillah ada orang tua di antara kita Iya. hidup di sini. Itu pentingnya kita yang ada di sini, ada orang tua, ada orang yang kita tuakan juga. Iya.
Ya kalau saya kan masih anak-anak, masih baru kemarin sore ibu. Ini karena bisa bicara di depan ibu ya karena memang qadarullah, takdir Allah yang mengizinkan. Kalau bukan takdir Allah mungkin saya bukan di sini bu, masih di rumah aja nggak kemana-mana. Nah inilah. ke mana ke Yunani? Nah Yunani. Yunaninya batal. Kalau di Yunani keterangan dari dompet duafa hanya di KBRI saja, tidak kemana-mana. Saya berpikir KBRI apa betah ya saya di situ aja. Sedangkan hidup saya kemana-mana dari satu tempat ke tempat yang lain ya walaupun masih di situ-situ aja. Tapi Allah mendengarkan doa. Ya tadi saya bilang kalau hati kita masih hidup Allah akan dengarkan. Saya doa dari keputusan itu disampaikan oleh dompet duafa, saya akan dikirim ke Yunani. Saya berdoa semoga nggak jadi, semoga nggak jadi. Ya Allah, semoga Kabul nggak jadi. Saya lupa doanya, nggak jadi dan jangan dialihkan. Saya lupa doanya, nggak jadi dan jangan dialihkan. Doanya Ya kurang. Allah, itu pertama kali kita Zoom meeting di dompet duafa itu dengan semua dai-dai yang sudah diutus di negaranya masing-masing. Itu yang pertama kali disebutkan oleh Mas Toto namanya, Ustadz Toto Hadi itu bilang, ini kita ada perubahan Ustadz. Ada satu negara yang membatalkan pengiriman dai. Saya berharap Masya Allah, Bismillah, Yunani dibatalkan. Alhamdulillah. Ketika itu saya bersyukur betul. Tapi kita alihkan Ustaz ke Hong Kong. Nah, disitulah astagfirullah. Habis alhamdulillah. Orang-orang Ramadan itu tujuannya itu negara Islam. Contohnya sambil untuk umroh, beriktikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, merasakan tarawih di Masjidil Haram. Ini ke ustadznya ke Hong Kong. Tapi memang tantangannya di situ. Pahalanya di situ. Allah tidak mau kau ke Yunani. Allah tidak izin kau ke umroh ke Hong Kong. Coba sampaikan beberapa ayat Quran yang kau pahami, yang bisa diamalkan oleh para ibu-ibu, para majelis taklim butuhkan. Semangati mereka. Mereka hidup sudah lama tinggal di Hong Kong. Semangati mereka. Arti bagaimana menutupi aurat, arti bagaimana menjaga akidah, arti bagaimana rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau memang sudah cukup bekal ibu-ibu di Hong Kong, sudah cukup akan mengerjakan apa di kampung halaman nanti, sudah cukup modal yang dikumpulkan, pulanglah ke kampung halaman. Berbaktilah kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua. Tidak ada ibadah yang melebihi itu semua kalau kita dekat dengan mereka. Mungkin Allah kasih kesempatan hari ini ibu, oke lah, nggak apa-apa kau Hong Kong dulu, nggak apa-apa kau cari rezeki Allah, nggak apa-apa. Memang Hong Kong ini sangat menjanjikan ini. Ketika kita mendapatkan penghasilan yang mungkin orang-orang Indonesia di negara sendiri tidak menghasilkan seperti kita, itu sangat besar sekali manfaatnya untuk kita membantu perekonomian di kampung halaman. Tapi kalau itu semuanya sudah cukup, kembalilah. Ingat kepada anak kita, jangan sampai anak kita, ya Allah anak kita, saya tinggalkan umurnya sekian, pulang-pulang udah gede, hilang. Nah pulang-pulang udah punya cucu. Saya dalam keluarga besar, bibi saya 2 orang yang di bawah ibu saya juga PMI. Tapi ketika itu masih ada istilah PKW sebelum jadi PMI. Tahun 1900 setelah kerusuhan 98, karena ekonomi melemah ketika itu, bibi saya memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Saudi Arabia. Itu sempat luntang-lantung 2 bulan, makan seadanya, cerita dari bibi saya itu. Sampai 6 tahun dia baru pulang lagi ke Indonesia setelah dia mengumpulkan rupiah. Akhir itu dia pulang ke Indonesia, kurang lebih dikasih izin sama majikannya untuk berlibur 1-2 bulan, balik lagi. Dan baru pulang 10 tahun kemudian. Masya Allah. Anaknya sudah gadis. Pulang-pulang nikahin anaknya. Itulah. Luar biasa. Sekarang alhamdulillah di rumah saja, buka usaha, ya walaupun usaha warung ala-ala sembako kecil-kecilan, tapi terasa lebih nyaman. Karena anaknya sudah lepas dari tanggung jawab dia ya, sudah diambil sama suaminya, sudah diurus sama suaminya, dan dia tinggal berdua saja. Karena memang anaknya cuma 1. Nah makanya ibu-ibu, kami selalu mengajak pada ibu-ibu, kalau memang sudah cukup bekal ibu-ibu di negara Hong Kong ini, pulanglah ke kampung halaman. Insya Allah. Ya. Kalau ada kesempatan memang diizinkan majikan untuk bisa cuti libur seminggu atau sebulan lah ya, sebulan. Pulang, nggak apa-apa bu, pulang dulu aja, ketemu dengan keluarga besar, ketemu dengan anak, ketemu dengan suami, habis itu balik lagi sih.
Tapi memang jangan lama-lama. Kalau sudah memang terkumpul semua rezekinya, pulang ke Indonesia. Insya Allah. Walaupun Indonesia dengan semua kekurangannya, semua keterbatasannya, semua ketidakkomitmennya masyarakatnya atau ketidakdisiplin masyarakatnya, tapi di kampung halaman sendiri kita lebih bahagia. Lebih bahagia. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang disuruh, orang-orang yang diperintah, tapi kita bebas mau melakukan apa aja. Kita merdeka, tapi sekarang ya apa boleh buat. Inilah takdirullah. Saya tidak mungkin bisa membayangkan kalau saya di posisi ibu-ibu. Saya masih menjadi tulang punggung. Ibu jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung juga. Double. Saya jadi tulang punggung karena saya laki-laki. Nah, saya nggak ngebayangin kalau saya seperti ibu-ibu. Nggak mikir. Ya kan? Saya wanita, terus saya jadi tulang punggung, saya nggak ngebayangin. Makanya itulah kita berdoa kepada Allah di bulan suci ini, bagaimana Ramadan menjadi bulan pilihan dari semua bulan yang ada di antara 12 bulan yang lainnya. Tapi dampak dari bulan suci Ramadan ini berpengaruh untuk 11 bulan yang akan kita jalani lagi. Jadi kalau Ramadan kita baik, Ramadan kita bagus, menjalani 11 bulan yang akan datang baik. Amin. Makanya dalam apa ya? Dalam satu semboyan pepatah Arab mengatakan seringnya berinteraksi dengan sesuatu itu akan mematikan sensitivitas kita. Oh, saya sudah sering ketemu bulan Ramadan, Ustaz. Ya, paling bulan Ramadan itu taraweh, ya ngaji. Ya kalau keseringan mati rasanya. Artinya biasa aja Ramadan hari ini, tidak ada istimewa-istimewanya. Maka kata Nabi apa? Kata Nabi ketika beliau mengatakan kepada para sahabat selepas sholat subuh berjamaah di kota Madinah di Masjid Nabawi, beliau spontanitas mengatakan celakalah, 3 kali ngomongnya. Sahabat kaget, waduh, Rasulullah ada apa nih? Tidak ada angin, tidak ada hujan, ngomong celaka 3 kali. Orang yang semulia Rasulullah ngomong celaka itu sahabat kaget. Ada apa beliau ngomong celaka? Celakalah orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, selesai Ramadan, tidak satupun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka. Itu Rasulullah yang mengatakan. Kalau Ramadan kita lewati ini, tidak ada satu ampunan dosa pun yang kita dapatkan dari Allah. Celaka kita. Ibarat kata itu kita udah melalui bulan yang istimewa, yang katanya penuh ampunan, penuh rahmat, penuh kasih sayang, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tapi tidak satu ampunan Allah yang kita dapatkan. Celaka gitu. Nah, semoga kajian kita pada hari ini yang singkat, karena biasanya habis kajian biasanya ada tanya jawab katanya. Iya. Saya sudah melewati, sudah beradaptasi dari itu. Jadi jangan banyak ngasih ceramah ngalur ngidul nggak jelas, tapi nggak ada waktu untuk kita saling bertanya jawab dan sharing pengalaman. Itu saja, semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat ibu-ibu khususnya. Amin. Dan semoga ibu-ibu istiqomah. Amin. Ini jamaah seperti ini Bu harus istiqomah. Insya Allah. Jaga Pemiki meneh. jaga Terus betul tadi solidaritas hati-hatiku. solid bersatu ibu di sini. Halo, hati Loh, saya. umat. Karena dari jamaah ini akan mengantarkan ibu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thank you. Syukran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika imam aku balik rene meh Thank you, mak. Allah. Tuman niku. Ada lagi? Ibu ada yang mau tanya, sharing, atau penyampaian saya tadi kayaknya ibu ada yang sedih atau ada yang tapi saya rasa ibu di sini udah menikmati pahit manisnya kehidupan ibu. Yang awalnya datang nggak tahu apa-apa, sekarang tahu segalanya tentang Hong Kong, Iya. tentang budaya Hong Kong, tentang perilaku masyarakat Hong Kong, dan tentang kebaikan masyarakat Hong Kong, terutama disiplin. Luar biasa. Saya kaget itu waktu di lampu merah, padahal nggak ada mobil loh. Ada mobil, nggak ada apa. Nggak ada yang Kok terobos. nggak ada yang nyebrang? Ini Indonesia udah nyebrang semuanya. Jangankan lampu hijau aja kita Lampu hijau nyebrang. aja nyebrang. Malah mobil itu yang kita omelin kalau dia jalan. Stop, malah berantem. Yang penting udah lewat gitu. Ini luar biasanya negara Hong Kong. Walaupun negara ini kecil, tapi semua struktur tertata dengan rapi. Bangunan, kebersihan. Cuman ya mohon maaf aja Bu,
saya kurang nyaman kalau mau buang air besar di sini. Iya, benar. Nggak ada itunya Nggak ada semprot teh. Aneh, saya pikir ini orang cebok apa enggak ya di sini ya. Pakai tisu mah. Ih, Cor. makanya Ya itu paling nggak bener, enak. saya menilai beberapa waktu tinggal di Hong Kong, ini hari ke-8 saya tinggal di Hong Kong, secantik-cantiknya orang Hong Kong, mohon maaf ya Bu, nggak wangi Bu. Nggak wangi, nggak tertarik saya sama orang Hong Kong, nggak tertarik, dari jauh tuh cantik banget, ketika mau naik bis, ada di depan kita tuh kok nggak wangi Bu. Padahal saya rasa tuh dia pasti pakai parfum yang mahal itu, tapi kok nggak wangi ya. Nah, nggak pakai parfum yang dimakan juga sesuatu yang diharamkan. Haram. Jadi wajar, dan gitu juga nggak mandi katanya. Heeh. Ya Allah. Sehari sekali. Babunya aja ikut-ikutan. Makanya alhamdulillah kita terbudaya bersih dalam diri kita, bersih juga lingkungan kita. Nah, itu. Silakan Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mau tahu mamanya Ustadz itu kan setega itu sama Ustadz dibiarkan ke pesantren. Kiat-kiatnya kemana? Apa ya? Kita tega. Oh, kiatnya. Saya pernah tanya ke ibu saya, kenapa mama tega nyekolahhin abang ke Gontor? Karena mama nggak mau nangis di waktu tua nanti. Mama nggak mau nangis melihat anak mama luntang-lantung, agamanya nggak jelas, pergaulannya jelek, dan menjadi orang yang menyusahkan orang tua. Karena di sekeliling saya waktu tinggal di Padang itu Bu, itu orang kebanyakan merantau memang berhasil, tapi nggak ada yang beretika sopan santun dengan orang tuanya. Mereka hanya pinter ngirim uang saja, tapi nggak pinter memberikan kasih sayang kepada orang tuanya, terutama masalah agama. Jadi orang tua saya sudah bertekad. Jadi ketika umur saya 3 tahun itu, ketika mendengar kata-kata pondok pesantren, itu sudah niat, sudah bertekad, pokoknya anak saya semuanya, mau laki-laki mau perempuan, harus pesantren, terutama yang laki-laki. Tapi qadarullah, dari kami berempat yang berhasil masuk pesantren hanya 3. Anak kedua tidak berhasil. Jadi ada adik saya di bawah saya nggak berhasil masuk pesantren karena kabur terus Bu. Baru dimasukin kabur, masukin kabur. Aduh, udahlah kata orang tua, daripada orang tua jantungan terus tiap hari, udahlah. Tapi anak saya sudah di pesantren. Waktu itu pernah terjadi apa, sudah kabur. Waktu saya balikan lagi, dia nangis lagi, kabur lagi. Saya kan nggak tega Ustaz. Nah. Tapi sekarang alhamdulillah drama-drama itu sudah selesai, sudah nyaman. Tapi kadang-kadang saya merasa bersalah Ustaz. Soalnya anak saya masih kecil. Iya. Kadang-kadang saya nggak tega gitu. Kalau sekarang kan masih banyak soal, ada apa WhatsApp kalau anak saya sakit, Ya. jadi yang Emang iya. Makanya itu sekarang kan teknologi sudah canggih. Apa-apa dapat kabar cepat. tahu cepat itu. Kalau dulu enggak, saya kasih kabar tuh setelah saya sehat. Iya. Mah, abang kemarin sakit muntaber 2 hari dirawat di klinik, udah sehat bang? Udah, alhamdulillah. Jadi kasih tahunya pas sudah sehat. Ada apa-apa dikit Iya. bilang, ada apa dikit. Sekarang emang Dulu pernah anak saya bilang, saya pusing, nggak mau hafalan, terus suruh bilang umahnya, anak saya nggak usah dia suruh hafalan, nggak apa-apa. Yang penting dia mau mendengarkan dulu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik. Kalau ibunya kuat, ibunya doa terus, insya Allah anak ibu juga akan luluh dan akan kuat juga. Amin. Mungkin apa ya, saya juga sering menangis di sini sedih anaknya gitu. Jangan nangis. Mungkin anak saya itu merasakan kalau saya nangis, kalau saya di Iya. sini menangis gitu. Pasti ngerasain. Nah ibu saya itu kuatnya begitu. Saya sudah waktu perpulangan liburan sebulan di rumah itu, saya sudah pamerkan ibu. Nih kaki abang merah dipukul tadi malam sama pengurus. Kesalahan abang apa? Ya tadi nggak berbahasa Arab, waktunya bahasa Arab nggak berbahasa Arab, waktunya berbahasa Inggris nggak berbahasa Inggris. Oh iya, makanya kalau nggak mau dipukul jangan melanggar. Oh, enteng ya ngomongnya. Kita berharap ya, mana orang yang mukul kamu tadi? Mana? Sini. Mama aja nggak pernah mukul kamu kok. Nah, itu orang tua zaman sekarang begitu. Iya. Sekarang Betul. gitu, tapi saya Jadi anaknya Itu saya sudah, pokoknya sudah semua keburukan pondok sudah saya ceritain sebulan lama itu selama di anak rumah. saya juga upah gini, udah lah gini. Betul. Itu biasa. Biasa kata ibu saya, itulah pondok. Nih, Bang, kalau kamu sekolah di sini, lihat teman-temanmu yang SD yang sekolah di sini, lihat baca Quran nggak? Sholat nggak? Ngerti nggak agamanya?
Iya, nggak tahu, bahkan nggak ketemu lagi. Mama yang lihat mereka tiap hari udah ngerokokan, Iya. bahkan sampai ada yang mereka narkoba, bang. Iya. Gimana sama orang tua nggak jantungan? Kalau kamu di pondok, ya kalau dipukul-pukul dikit, mama harus tahan. Kamu juga harus tahan, bang. Yang penting kamu disiplin biar kamu nggak dihukum. Nanti suatu saat kamu akan menjadi orang yang akan mendisiplinkan adik-adik kelas kamu. Kamu jangan balas dendam. Jangan pukul anak orang, gitu ya, Pak. Oh, iya. Enak ngomongnya, ya kan? Mama nggak ngerasain sih, abang tiap malam bangun jam 3, tidur jam 12, harus belajar ini, harus ngapalin ini. Wah, pokoknya capek. Tapi kalau kamu menikmati, kamu jalani, nggak usah dipikirin, bang. Ketika anak saya masih kecil, Ustaz. Ibu masuk pesantren tamat SD, Dari 1 SD. 1 Ya, SD. oh. Hebat ibu. Berarti ibu betul-betul Tapi sekarang sudah alhamdulillah. kalau kelas 1 SD ya. Dulunya itu selalu drama-drama itu Iya. sudah nggak karuan. Sekarang sudah ada jenjangnya, anak kelas 1 SD sudah dipondokkan khususnya tahfiz. Itu ada di beberapa pesantren. Dan saya melihat orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya ketika kelas 1 SD itu luar biasa sekali teganya. Teko nih, Pak. Anak saya Dulu kan dekat, Nah. dekat 1 minggu sekali di Oh, masih bisa dikunjungi. Waktu kelas 1 itu, tapi Masih setelah bisa. kelas 2, kelas 3 Iya. itu sebulan sekali. Sekarang sekarang udah kelas 5, udah kalau lebaran dia pulang. pokoknya intinya tega dan ikhlas. Tapi kadang-kadang saya merasa bersalah gitu. Nggak apa-apa, ibu merasa bersalah hari ini daripada ibu merasa bersalah selamanya ketika anak tidak tahu agama, ketika sudah dewasa. Betul. Aduh, saya tinggal ibu di mana sering banget ngedengar, wah Allah, no anaknya tetangga sebelah itu hamil tuh. Ya Allah, Perasaan nikahnya baru 5 hari, tapi kok hamilnya udah 8 bulan. Disitulah saya, ya Allah, berarti kan nanam sahamnya sebelum nikah ya bu. Banyak yang seperti itu. Ngeri Nanam sahamnya itu banget sebelum ya. nikah. Malah orang yang sudah menikah resmi itu lama nggak mendapat anak. Kan bisa gitu ya. Fenomena-fenomena seperti itu terjadi bu di kalangan orang-orang yang, mohon maaf ya bu, yang nggak memperdulikan agama. Mereka anggap biasa saja. Bahkan sampai ada tetangga saya itu baru SMP kelas 3 itu sudah berbuat layaknya suami istri pacarannya. Jadi ketika diajak sama pacarnya itu liburan ke Bogor, kok ibunya, bapaknya kok ngelepas aja berduaan, malah kok ngelepas aja gitu loh. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mau tahu agama, anaknya juga dididik agama. Jadi terjadilah hal-hal yang di luar tanggung jawab agama. Nah, kita yang diberikan keleluasan untuk mengatur anak, maka arahkan ke agama. Sekarang itu udah rusak bu, apalagi ada ini bu. Aduh, ini luar biasa bu. Anak saya yang kecil aja itu saya kasih jatah, asal nggak libur nggak boleh megang handphone. Itu pun harus megang HP ibu sama bapaknya, karena mungkin ada hal-hal yang dia harus komunikasikan sama gurunya. Nggak apa-apa, boleh pakai handphone, pakai HP Abi sama Umi. Itu pun 1 jam untuk kerjaan tugas. Biar bisa dikontrol ya Ustaz. Karena waktu itu kan corona ya bu, jadi kan pembelajaran online ya. Iya. Karena itulah. Tapi selain itu nggak boleh. Bahkan saya tadi malam masuk ke rumah Ustadz Imam Baihaqi, diajak makan durian di sana. Ada tulisan di pintu mau kita keluar, tolong tidak meminjamkan HP ke kepada anak-anak. anak-anaknya Pak Imam. Wah, ini bagus. Iya. Nggak boleh. Tidak mengenalkan HP sedini mungkin. Kalau dulu kan kita kenal HP ya kalau kita sudah punya handphone. Karena orang tua kita juga nggak punya handphone waktu itu. Iya. Orang tua saya punya handphone itu ya cuma 1 aja, buat telepon sama SMS aja. Sekarang kan enggak. Bahkan ada anak yang HP-nya 2. Jadi dengan memasukkan anak ke pondok pesantren itu insya Allah membantu kita dalam mendidik agamanya. Bukan masalah kita tidak mampu mendidik agamanya, tapi keterbatasan yang kita miliki. Makanya kita butuh bantuan lembaga. Insya Allah dengan memasukkan ke anak pesantren itu akan menjadikan ketenangan hidup buat kita di masa yang akan datang nanti. Apalagi dari ibu kelas 1 SD sudah dipondokkan, itu udah luar biasa itu. Dulu kan ibu kan sama ibu saya, suami saya kan meninggal, terus sama ibu saya sudah tua, kan nggak kuat kalau Iya. dia di TK, kebetulan di TK itu
tanya-tanya, oh kebetulan itu dia mau buka pesantren itu baru murid pertama Pak. Masya Allah. Murid pertama baru 2 orang, 3 orang, sekarang sudah Banyak. 50 orang. Alhamdulillah. Pokoknya yang bisa saya sampaikan karena saya ngerasain bagaimana jadi santri 6 tahun. Aduh, pokoknya nggak enak jadi santri itu nggak enak, bro. Nggak enak banget. Dia selalu pulang, nggak mau pulang lagi, nggak mau pulang. Soalnya nanti mau pindah pondok, kalau ini mau pindah pondok. Saya sempat berpikir setelah tamat sanawiyah mau pindah pondok. Saya pikir orang tua saya ngizinin, malah marah pasti bilang, "Mah, Bang pindah ya." Enggak ada pindah-pindah. Liburan tinggal berapa hari lagi? 4 hari. Wah, sekarang berangkat. Tinggal 4 hari lagi, mah liburan selesai. Nggak, berangkat sekarang. Kalau kamu di rumah ini cuma minta pindah-pindah sekolah, nggak usah. Akhirnya saya diberangkatin lebih cepat dari teman-teman saya. Karena kalau saya di rumah minta pindah terus, akhirnya diberangkatin. Oh, anak saya sudah dianterin, masih nangis, nanti pulang lagi mau hari Senin, ya udah hari Senin dianterin, Iya. pulang lagi nanti. Ini Ustaz, sekarang kan anak di pondok ya, sama